Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Tenri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Logistik dan Transportasi. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Integrasi Sistem Informasi Logistik dan Transportasi untuk rantai pasokan yang efisien. Baik, materi yang pertama yaitu definisi sistem informasi logistik dan sistem informasi transportasi. Sistem informasi logistik adalah aplikasi perangkat lunak dan teknologi yang digunakan untuk mengelola, mengordinasikan, dan mengoptimalkan berbagai aktivitas dalam rantai pasokan, termasuk manajemen inventaris, pengelolaan gudang, pemrosesan pesanan, dan manajemen distribusi. Sistem informasi logistik memungkinkan perusahaan untuk merencanakan, melacak, dan mengelola aliran barang, informasi, dan sumber daya dari titik asal ke titik konsumsi secara efisien dan efektif. Selanjutnya itu, sistem informasi transportasi adalah teknologi yang digunakan untuk merencanakan, mengelola, dan mengoptimalkan operasi transportasi, termasuk manajemen armada, penjadwalan rute, pelacakan kendaraan, dan pengelolaan pengiriman. Sistem informasi transportasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keandalan, dan keamanan dalam pengangkutan barang dan penumpang. Materi selanjutnya yaitu tujuan integrasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Integrasi antara sistem informasi logistik dan transportasi memungkinkan otomatisasi dan penyelarasan berbagai proses operasional dalam rantai pasokan. Dengan mengintegrasikan kedua sistem ini, perusahaan dapat mencapai efisiensi operasional yang lebih tinggi melalui beberapa cara. Yang pertama yaitu otomatisasi proses. Banyak tugas manual yang memakan waktu dapat diotomatisasi seperti pemrosesan pesanan, perencanaan rute, dan pelacakan pengiriman. Yang kedua, sinkronisasi data. Integrasi memungkinkan sinkronisasi data secara real-time antara berbagai departemen. Misalnya, informasi inventaris dapat diperbarui secara otomatis ketika barang dikirim atau diterima, memungkinkan manajemen inventaris yang lebih akurat dan efisien. Yang ketiga, pengurangan redundansi. Dengan mengintegrasikan sistem, perusahaan dapat mengurangi duplikasi data dan proses yang berulang. Yang keempat itu peningkatan koordinasi. Integrasi meningkatkan koordinasi antara berbagai fungsi dalam rantai pasokan seperti pembelian, produksi, dan distribusi. Tujuan yang kedua yaitu mengurangi biaya logistik dan transportasi. Mengurangi biaya logistik dan transportasi adalah salah satu tujuan utama dari integrasi. Dengan pengelolaan yang lebih efisien dan penggunaan sumber daya yang optimal, perusahaan dapat mengurangi berbagai jenis biaya operasional. Beberapa cara yang dapat mengurangi biaya, yang pertama itu optimasi rute. Integrasi memungkinkan penggunaan algoritma dan alat perencanaan rute yang canggih untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Yang kedua, pengelolaan armada yang lebih baik. Dengan manajemen armada yang terintegrasi, perusahaan dapat mengelola penggunaan kendaraan lebih efisien, mengurangi waktu menganggur, dan meminimalkan biaya perawatan. Dan yang ketiga, pengurangan biaya inventaris. Integrasi memungkinkan pengelolaan inventaris yang lebih akurat, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menyimpan stok berlebih. Tujuan integrasi yang ketiga yaitu meningkatkan visibilitas dan kontrol. Visibilitas dan kontrol yang lebih baik adalah kunci untuk mengelola rantai pasokan yang kompleks dan dinamis. Integrasi Shield dan Seed memberikan perusahaan kemampuan untuk memantau dan mengendalikan setiap aspek dari rantai pasokan dengan lebih baik. Beberapa caranya yaitu pelacakan real-time memungkinkan pelacakan pengiriman dan kendaraan, memberikan informasi yang akurat, dan status barang dalam perjalanan. Yang kedua itu dashboard terpadu, menampilkan data dari berbagai sumber dalam satu tampilan. Yang ketiga, manajemen risiko. Perusahaan dapat lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko dalam rantai pasokan. Tujuan yang terakhir yaitu meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah salah satu tujuan utama dari setiap operasi rantai pasokan. Integrasi SIL dan SIT memberikan banyak manfaat yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan kepuasan pelanggan. Beberapa caranya, yang pertama itu pengiriman tepat waktu, akurat pemesanan, dan komunikasi yang lebih baik.
Materi selanjutnya yaitu komponen sistem informasi logistik. Yang pertama ada manajemen inventaris. Manajemen inventaris adalah proses pengawasan dan pengendalian persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Ini mencakup berbagai kegiatan mulai dari pemesanan, penyimpanan, hingga penjualan barang. Tujuan utama manajemen inventaris adalah memastikan bahwa perusahaan memiliki jumlah persediaan yang tepat pada waktu yang tepat untuk memenuhi permintaan tanpa membebani dengan biaya penyimpanan yang berlebihan. Elemen utamanya yang pertama itu pengendalian stok. Ini menentukan jumlah persediaan minimum dan maksimum untuk mencegah kehabisan stok dan kelebihan stok. Yang kedua itu pemesanan. Mengelola proses pemesanan barang dari pemasok ini mencakup penjadwalan pemesanan, pelacakan status, pesanan, dan pengelolaan pengiriman. Yang ketiga itu penyimpanan, menentukan tempat penyimpanan yang optimal untuk barang-barang, memastikan bahwa barang-barang disimpan dengan aman dan mudah diakses. Yang terakhir yaitu analisis inventaris, menggunakan data historis dan analisis prediktif untuk memproyeksikan permintaan di masa depan dan merencanakan persediaan yang sesuai. Komponen yang kedua yaitu pengelolaan gudang adalah proses pengawasan dan pengendalian aktivitas dalam gudang termasuk penerimaan, penyimpanan, pengambilan, dan pengiriman barang. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa operasi gudang berjalan dengan efisien dan barang-barang dapat diakses dengan mudah dan cepat. Elemen utamanya yang pertama itu penerimaan barang. Proses pemeriksaan dan pencatatan barang yang masuk ke gudang ini melibatkan pengecekan jumlah dan kualitas barang sesuai dengan pesanan. Yang kedua itu penyimpanan barang, menentukan lokasi penyimpanan yang optimal untuk setiap barang berdasarkan frekuensi penggunaan dan ukuran barang. Yang ketiga itu pengambilan barang, proses mengambil barang dari tempat penyimpanan untuk memenuhi pesanan. Yang terakhir yaitu pengendalian akses, mengatur siapa saja yang memiliki akses ke gudang dan area tertentu di dalam gudang untuk meningkatkan keamanan. Komponen yang ketiga yaitu manajemen pesanan adalah proses mengelola dan memproses pesanan dari pelanggan, mulai dari penerimaan pesanan hingga pengiriman barang. Tujuan utamanya itu memastikan bahwa pesanan pelanggan dipenuhi dengan cepat dan akurat. Elemen utamanya yang pertama itu penerimaan pesanan, menerima pesanan dari berbagai saluran seperti telepon, email, atau e-commerce. Yang kedua, pemrosesan pemesanan, mengelola alur kerja pesanan termasuk pengecekan ketersediaan stok, penjadwalan pengiriman, dan pengelolaan dokumen. Yang ketiga itu pengelolaan informasi pelanggan, menyimpan data pelanggan dan riwayat pesanan untuk memudahkan proses pemesanan ulang dan penawaran khusus. Komponen terakhir yaitu manajemen pengiriman adalah proses mengelola pengiriman barang dari gudang atau pusat distribusi ke pelanggan akhir. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan rute, penjadwalan pengiriman, pelacakan pengiriman, dan penanganan dokumen pengiriman. Elemen utamanya yaitu perencanaan rute, mengoptimalkan rute pengiriman untuk mengurangi waktu perjalanan dan biaya bahan bakar. Yang kedua, penjadwalan pengiriman, menentukan jadwal pengiriman yang optimal berdasarkan prioritas pesanan, ketersediaan armada, dan kondisi lalu lintas. Dan yang ketiga, pelacakan pengiriman, menggunakan teknologi GPS dan IoT untuk melacak posisi kendaraan secara real time dan memberikan informasi pelacakan kepada pelanggan. Baik, materi selanjutnya yaitu komponen sistem informasi transportasi. Yang pertama itu manajemen armada adalah proses mengelola kendaraan yang digunakan dalam operasi transportasi termasuk perawatan, ketersediaan, dan pemantauan kinerja kendaraan dan pengemudi. Elemen utamanya yaitu inventaris kendaraan, mengelola daftar kendaraan yang dimiliki, kedua pemeliharaan dan perbaikan, ketiga pemantauan kinerja kendaraan menggunakan teknologi seperti telemetri untuk memantau kinerja kendaraan secara real time, yang keempat manajemen pengemudi, dan yang terakhir pengelolaan biaya. Komponen yang kedua yaitu penjadwalan rute adalah proses merencanakan rute pengiriman atau perjalanan yang optimal untuk mengurangi waktu perjalanan, konsumsi bahan bakar, dan biaya operasional. Ini menggunakan algoritma dan perangkat lunak untuk menentukan rute yang paling efisien berdasarkan berbagai faktor. Elemen utamanya yaitu perencanaan rute, optimasi rute, penjadwalan dinamis, yaitu mengatur jadwal pengiriman atau perjalanan yang fleksibel dan dapat disesuaikan dengan cepat berdasarkan perubahan kondisi atau permintaan. Yang keempat, pengelolaan muatan. Dan yang kelima, kepatuhan terhadap regulasi, memastikan rute dan jadwal mematuhi regulasi terkait seperti batasan waktu operasi kendaraan berat atau zona lingkungan tertentu.
Komponen yang ketiga yaitu pelacakan dan pemantauan adalah proses menggunakan teknologi untuk melacak posisi kendaraan dan muatan secara real-time serta memantau kondisi kendaraan dan kinerja pengemudi. Elemen utamanya yang pertama itu pelacakan GPS, kedua pemantauan kondisi kendaraan, ketiga pemantauan perilaku pengemudi, keempat sistem keamanan, dan yang terakhir analisis data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data dari pelacakan dan pemantauan untuk mengidentifikasi tren, masalah, dan peluang untuk perbaikan. Komponen yang terakhir yaitu manajemen pengiriman adalah proses mengelola pengiriman barang dari gudang atau pusat distribusi ke pelanggan akhir. Ini mencakup berbagai aktivitas seperti perencanaan rute, penjadwalan pengiriman, pelacakan pengiriman, dan penanganan dokumen pengiriman. Elemen utamanya yang pertama itu perencanaan dan penjadwalan pengiriman, kedua pengelolaan dokumen pengiriman, ketiga pelacakan pengiriman, keempat penanganan pengembalian yaitu mengelola proses pengembalian barang dari pelanggan termasuk pengambilan barang yang dikembalikan dan pemrosesan dokumen retur. Yang kelima itu manajemen kinerja, memantau kinerja pengiriman termasuk kecepatan, ketepatan waktu, dan kepuasan pelanggan. Yang terakhir yaitu manfaat integrasi. Yang pertama, sinkronisasi data real time adalah kemampuan untuk menggabungkan dan memperbarui data secara instan dari berbagai sumber dalam sistem logistik dan transportasi. Ini memungkinkan semua pihak yang terlibat dalam rantai pasokan untuk memiliki akses ke informasi yang terbaru dan akurat, yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Yang kedua itu pengambilan keputusan yang lebih baik. Integrasi sistem informasi logistik dan transportasi menyediakan data yang lengkap, akurat, dan terkini yang sangat penting untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan memiliki akses ke informasi yang relevan, manajer dapat membuat keputusan yang lebih informatif dan strategis. Yang ketiga yaitu pengurangan waktu pengiriman. Integrasi sistem informasi logistik dan transportasi memungkinkan perusahaan untuk mengurangi waktu pengiriman dengan meningkatkan koordinasi dan efisiensi operasional. Pengiriman yang lebih cepat dan tepat waktu adalah salah satu faktor kunci dalam kepuasan pelanggan dan keunggulan kompetitif. Yang terakhir yaitu optimasi rute dan penggunaan armada. Optimasi rute dan penggunaan armada adalah proses menggunakan data dan teknologi untuk menentukan rute pengiriman yang paling efisien dan mengelola armada dengan lebih efektif. Ini bertujuan untuk mengurangi biaya operasional, waktu perjalanan, dan emisi karbon. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.